Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rusdiansa MK. Saya akan memberikan perkuliahan online pertemuan 12, yaitu tentang tahapan perancangan berorientasi objek untuk mata kuliah MPP, metode pemrograman berorientasi objek. Nanti pertemuan 12 ini adalah bagaimana tahapan perancangan berorientasi objek ini, mulai dari tahapan mengidentifikasi kelas, atribut, dan juga melakukan proses validasi. Nah, pokok bahasanya adalah satu, identifikasi kelas, kedua atribut, yang ketiga responsibility terhadap kelas atribut dan operasinya. Dua, menentukan hubungan antara objek dan kelas. Yang ketiga, perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur. Keempat, mengembangkan tes algoritma atau menjalankan algoritma. Identifikasi kelas, atribut, responsibility, dan operasi sama seperti pendekatan top down. Untuk mengidentifikasi garis bawahi kata benda dan sifat yang relevan dengan masalah. Contoh dibutuhkan program untuk membaca file karyawan yang berisi nomor karyawan, tingkat upah, dan jumlah jam kerja per minggu. Program kemudian memvalidasi upah dan jam kerja jika benar. Hitung upah mingguan pegawai dan cetak pay slip-nya. Berarti cetak upahnya dan cetak juga hitung upah mingguan pegawai dan cetak slip gaji, slip upah harian istilahnya. Nah, identifikasi kelas, atribut, responsibility, dan operasi lanjutan. Validasinya gimana? Validasinya menurut aturan perusahaan, maksimal seorang pegawai bekerja 60 jam seminggu dan maksimum 250.000 per jam. Jika jam bekerja atau tingkat upah melebihi aturan, input data dan pesan yang sesuai akan dicetak dan upah mingguan kalian tidak dihitung. Nah, ini 250 per jam, 250.000 per jam per tahun. Nah, hitung upah mingguan hitung upah mingguan sama dengan upah mingguan dihitung jam kerja dikali tingkat upah. Jika lebih dari 35 jam kerja, pembayaran untuk lembur jam kerja dihitung setengahnya. Paham di sini hitung upah mingguan itu upah mingguan dihitung jam kerja dikalikan tingkat upah. Jika melebihi dari 35 jam kerja, maka pembayaran untuk lembur jam kerja dihitung setengahnya. Nah, identifikasi kelas, atribut, responsibility, dan operasi lanjutan. Kelasnya itu pay slip, cetak slip. Atributnya adalah M6, artinya nomor pegawai, number pegawai. Melakukan responsibility-nya validasi data. Yang berikutnya ini atribut pay rate, untuk laporan validasi data. Berikutnya hour worked, yaitu jam kerjanya, hitung upah mingguan. Dan weekly pay, upah mingguan, maka responsibility-nya adalah cetak slip gaji untuk setiap absen yang valid. Paham atribut validasinya, atribut responsibility-nya validasi data. Pay rates validasinya laporan validasi data. Jam kerja responsibility-nya hitung upah mingguan. Weekly pay ini cetak slip gaji untuk setiap absen yang valid. Jadi setiap atribut ada responsibility-nya. Nah, operasinya, ini ada operasinya, ada set employee 6, artinya kita melakukan set terhadap 6 nomor karyawan. Set pay rate, berarti kita akan melakukan set terhadap rata-rata upahnya. Set hour worked berarti kita set untuk jam kerjanya. Nah,
setelah kita siapkan operasi berikutnya pada get valid input, ya kita akan melakukan penginputan data berdasarkan empire number, ya apabila valid ya akan dilakukan proses lebih lanjut. Set by ya mutator, berarti kita melakukan set terhadap proses ya untuk penggajian atau upah ya. Nah, berikutnya weekly di sini sudah ada ya, maka kita operasinya dia adalah print pay slip, ya akan kita cetak slipnya ya. Berikutnya, nah yang kedua ada kelas payroll nih ya. Kelas payroll ini adalah kita berarti file data absen ya, berdasarkan absensi karyawan. Nah, baca file data absen responsibility ini. Nah, maka kita akan running time set ya. Operasinya run time set dan kita lakukan run. Ya, prosesnya ini berarti kita adalah nanti pada payroll dan payslip ini ya ada atribut yang nanti memberikan informasi tentang ya dari nomor pegawai ya, pegawainya, laporan pay rate-nya, jam kerjanya, upah mingguannya. Nah, menentukan hubungan antar objek dan kelas ya berdasarkan pernyataan masalah diperoleh dua kelas, yaitu penggajian dan payslip. Objek dari kelas penggajian menggunakan objek dari kelas payslip ya. Hubungan antara kelas digambarkan dengan notasi UML ya. Payroll ya menggunakan payslip gitu ya. Nah, objek kelasnya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah ya, kita lanjutkan ya. Setiap operasi dalam kelas memerlukan penjelasan langkah demi langkah instruksi yang menghasilkan perilaku yang diperlukan. Masing-masing algoritma dimulai dengan nama operasi dan diakhiri dengan pernyataan end. Data yang dibutuhkan objek payslip dikirim dari penggajian secara segera setelah diciptakan. Nilai atribut tersedia untuk semua operasi di dalam kelas. Dan empty number, nomor karyawan, weekly pay, upah mingguan, valid input, hours worked, dan pay rate dapat dilihat untuk setiap operasi. Nah, rancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain strukturnya sebagai berikut ya. Di sini ya dibentuk ya algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur tes. Set empire number, siapkan variabel ya daripada atribut m number ya. Set empire number ya, in deklarasinya itu in ya, deklarasinya set empire number ya, in empire number ya, empire number in empire number, berarti variabel empire number sama dengan ya in empire number ya, atau empire number dengan variabelnya adalah menyimpan in empire number. And okay. Set pay rate in pay rates ya, artinya deklarasi set pay rate adalah pay rate sendiri ya. Set error message to blank ya, set pesan kesalahan ya to blank yang kosong. Jika pay rate nya lebih besar daripada max min, maka pesan errornya dan upah melebihi 250.000 per jam. Nah, print empire number ya, print empire number, maka cetaklah ya nomor pegawai ya, cetak upahnya, rata-rata upahnya, dan pesan kesalahan. Valid input sama dengan false ya, valid input sama dengan false. Jika tidak, pay rate in pay rate, artinya jika tidak, jika pesannya tidak salah, jika tidak maka pay rate-nya sama dengan pay rate, artinya benar. Nah, kalau di sini salah. Nah, kita lihat lagi lanjutannya adalah ya, pada saat kita set hours worked ya, menyiapkan deklarasi set ya untuk atribut jam kerja ya, set error message to blank ya, set pesan error to blanknya. Jika
hour worked ya, jam kerjanya lebih besar dari maksimum jamnya, maka error message-nya jam kerja melebihi 60. Cetak file number in hour worked error message ya, cetak nomor pegawai ya, jumlah jam kerja, pesan daripada kesalahan. Valid inputnya false, ada salah. Jika tidak, maka kalau dia if, jika tidak if hours worked in hours worked, jika tidak maka dia benar gitu ya. Yang berikutnya ya, set file jika hours worked lebih kecil sama dengan normal hours ya, jika jumlah jam kerja lebih kecil sama dengan jam normal. Week pay ya, artinya week pay-nya ini upah mingguan sama dengan pay rate ya, upah hariannya ini ya, dikali dengan jumlah jam kerja. Jika tidak ya, overtime hours ya, jika jumlah jam kerja melebihi sama dengan hours worked ya, jam kerja dikurangi normal jam ya, jam normal. Overtime pay sama dengan overtime hours dikali pay rate dikali 1,5 ya. Nah, ini setengahnya dari jam kerja ya. Week pay sama dengan pay rate dikali normal form ditambah dengan overtime and if. Nah, ini adalah algoritmanya ya, untuk apa? Untuk mengerjakan perhitungan pay, penggajian upah harian. Nah, konstruktor payslip dapat menggunakan mutator ya, bahwa kelas dari payslip ya, slip upahnya ini dapat menggunakan mutator untuk diperbarui nilai-nilai atribut. Namun jika data tidak valid, nilai tidak akan diperbarui, mungkin diperbarui dengan data yang tidak valid. Oleh karena itu standar konstruktor harus memperbarui seluruh atribut. Nah, konstruktor payslip dapat menggunakan mutator ya, dari contoh ini adalah ya, payslip set and file number to unknown ya, to-nya tidak diketahui ya, artinya set nama nomor pegawai to unknown. Set pay rate to 00 ya, berarti set pay rate-nya sama dengan 0,0 ya, 0.0 lah ya. Set hour worked dari 0 ya. Set valid input true ya, kalau set validnya ini ya, inputnya apa, penginputnya valid maka benar. Set weekly pay ya, setnya ini pay weeknya ini menyiapkan harganya adalah 0 ya, upah mingguan. Lihat lagi, konstruktor menerima input yang dapat memanggil standar konstruktor sebelum pengaturan nilai atribut. Nah, payslip ya, berarti untuk atribut number, in pay rate dan in hours worked. Nah, kelas payslipnya kita set empire number ya, in number, set pay rate ya, dimana set atribut number dalam number, set pay rate ya, ini atribut pay rate-nya, dan atribut hour worked dalam hours worked. Nah, jika valid input set pay, berarti ya kita set pay ya, dalam artinya benar, maka kita lakukan proses. Selanjutnya adalah objek eksternal ya, perlu mengetahui tentang validitas payslip dan upah mingguan yang dihitung. Aksesor menginformasikan objek lain harus tetap validitas payslip ya. Get valid input ya. Ya, N ya, print payslip ya, upah mingguan ini. Jika valid input maka cetakannya print number, pay rate, hours worked dan weekly ya. Kalau kondisinya ini ya, invalid inputnya benar, maka kita melakukan pencetakan print number, pay rate, hours worked dan weekly. Mengembangkan tes atau menjalankan algoritma, langkah terakhir adalah mengembangkan kelas yang memiliki operasi dengan algoritma seperti baris utama pada program prosedural. Kedua, menjalankan
algoritma dengan membuat kelas yang berisikan algoritma utama. Ketiga, tes atau menjalankan kelas menyediakan interface antara objek PySlip dan lingkungan luar termasuk pengguna. File data absen merupakan bagian daripada interface antara lingkungan dan objek PySlip. Data absen akan menjadi atribut pada drive class dan driver konstruktor akan membuka file ya, file role timeset file ya, sama dengan timeset date ya, n. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada inputannya apa aja dari atributnya: data absen, number ya, nomor pegawai, hours worked jumlah jam kerja ya, jam kerja maksudnya, pay rate ya, rata-rata upahnya. Prosesnya, maka kita akan melakukan proses baca data absen ya. Buat PySlip dari data absennya, cetak PySlip yang validnya. Nah, ini dia. Outputnya cetak PySlip ya, slip mingguan. Pesan kesalahan untuk PySlip yang tidak valid ya. Kalau kita masukkan data yang tidak valid, ada pesan kesalahan. Tapi kalau dia itu benar, maka dia akan cetak PySlip ya. Nah, di sini dibentuk algoritma untuk driver kelas PySlip-nya ini adalah run ya. Baca number ya, baca atribut number, hours worked dan pay rate-nya ini. Dual, ada proses pengulangan, dual more record ya, dual lebih dari record. Create ya, akan kita buat PySlip is as new PySlip ya. Jadi kita akan membuat create PySlip berdasarkan new PySlip yang baru atau upah harian, upah ya, upah gaji ya. Nah, berdasarkan apa atribut number, pay rate, hour worked. PySlip-nya print cetak PySlip ya, upah slipnya, slip upahnya. Nah, ini maksudnya upah slip yang baru ya. Baca, kita baca PySlip ya, baca PySlip ya dengan atributnya yang diidentifikasi number, pay rate dan hours worked and do. Nah, selama kondisinya dual more-nya lebih, maka kita akan melakukan kondisi create PySlip ya, artinya record berikutnya ya, record pertama, kedua masih ada ya. Nah, maka kita akan cetak create PySlip as new PySlip ya, berikutnya baca PySlip sampai kondisinya dia dual more record, tidak ada lagi record yang lebih, maka dianggap error, menganggap tidak memenuhi kondisi while, maka dia akan keluar ya. Nah, itulah algoritma untuk driver class PySlip ya. Nah, maka kita akan bentuk di sini dari berdasarkan diagram UML ya, yaitu dua kelas ya, ada dua kelas payroll dan PySlip ya. Kelas payroll ini ya dengan sistem operasinya template file ya, run ya, dia melakukan berdasarkan file waktu yang ditentukan. Nah, use dia akan menggunakan 1 sampai banyak ya PySlip. Nah, di sini PySlip adalah kelasnya ya, kelas ya PySlip ya. Payroll menggunakan kelas dari PySlip, artinya gitu ya. Payroll menggunakan kelas dari PySlip ya, dengan atributnya number, pay rate, hour worked, valid input, weekly pay ya. Nah, operasinya ya, operasinya itu kalau Anda lihat algoritma yang saya sudah jelaskan, ada beberapa operasinya ya. Set number ya, yaitu atribut number, set pay rate-nya, set hour worked ya, berarti set atribut dari jumlah kerja ya. Ini set pay rate ya, rata-rata upahnya, dan set employee number, set untuk nomor pegawainya. Set pay-nya, set siapkan upahnya. Get valid berarti kita operasi untuk melakukan penginputan datanya sampai dengan valid, maka baru kita melakukan print PySlip, yaitu akan mencetak slip upahnya. Begitu ya. Ini adalah penggambaran UML ya. Ada dua kelas ya, payroll yang menggunakan kelas dari PySlip.
Nah, saya rasa ya pertemuan ke-12 sudah saya jelaskan semuanya ya. Maka sebagai tugasnya saya ada tugas ke-7 ya. Misalnya sebuah sawah berbentuk segitiga dengan sisinya sebesar 5 meter dan 7 meter. Pemilik sawah akan memberi pupuk pada saat tersebut. Berapa kebutuhan pupuk apabila dibutuhkan? 3 kilo per ya milimeter. Nah, catatan tugas dibuat pada kertas folio bergaris dengan menggunakan bolpen. Ya, tugas dikumpulkan pada saat pertemuan 13. Bagi mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas maka tidak mendapat nilai tugas. Tidak ada sistem usul. Nah, karena ini adalah karena kondisi pandemi, maka tugasnya ini ya dikirim ke email ya, dikirim ke email saya ya. Nanti saya kasih informasi alamat email saya dan dikerjakan waktunya 1 minggu. Baik, saya rasa itu aja pertemuan ke-12 ya, sudah saya bahas. Apabila Anda belum jelas, Anda bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan di grup kelas WA ya, di WA grup kelas WA. Nanti akan saya respon, akan jawab secepatnya.